Bagaimana match pembuka untuk di guys, regular season week yang ke-8 ini, siapakah yang akan mendapatkan kemenangan, siapakah yang akan memantapkan posisinya nih, karena semuanya dari kedua tim ini mereka akan berlaga di babak playoff, tapi Alter Ego mereka pastinya sangat ingin berada di upper bracket, dan ini adalah salah satu kesempatan lewat 2 pertandingan terakhir akan mereka jalanin. Tiap pertandingannya harus bisa mereka dapatkan lewat kemenangan ya. Jadi Talia dan juga Mawa, let's go. Yes, ini dia langsung aja kita lihat di lane of down di mana di arah bottom lane. Sudah ada sedikit skirmish nih antara Godiva, Kabuki, Nino dan juga Rasi dari Alter Ego. Mereka cukup memberikan pressure ke arah teman-teman dari Aura dan bahkan kita melihat adanya Estes kali ini Pak Pulung. Yap, sementara untuk Estes pun kali ini menjadi salah satu pilihan yang udah langsung diamankan begitu aja. Kabuki ada di bagian bawah dengan Yuzongnya Nino. Mereka pun berdua dengan adanya Rasi menggunakan Estesnya siap untuk memberikan backupan. Tapi kita lihat dari minimap ada 4 hero dari Aura Fire. Mereka udah saling berdekatan. Godiva maju ke bagian depan sendirian. Donran Walkingnya udah mulai connect. Ahmadnya pun maju ke bagian depan dengan Kagura yang baru aja di revive dan siap untuk melakukan sebuah bonus pastinya kepada tiap player dari Aura Fire itu sendiri, Talia. Iya, jadi kita bakal menunggu juga di bawah menit kelima, di mana kalau kita lihat dari arah mid lane-nya Farsha cukup kuat untuk menahan sendiri karena dari Kabukinya juga bersama dengan Godiva di arah bawah masih cukup seragam. Tapi apa yang terjadi? Sally Boy diculik solo kill oleh seorang Hai Pak Pulung. Wow, Karinanya begitu baik. Tadi channel soalnya udah langsung dihasilkan, tapi ternyata langsung dibalaskan begitu aja. Pai-nya mendadak hadir. Entah dari mana datangnya, langsung aja memberikan tumpukannya. Ahmad di bagian tengah mengclear ke arah wave minion untuk Pai sendiri. Balik lagi ke arah lane-nya. Kabuki di bawah harus menghadapi 2 orang sekaligus dengan AD 1 wave minion. Bisakah dia mempertahankan dan mulai maju ke bagian depan dengan Puris Death dan juga 1 Dragon Tail. Udah level 4, bersiapkah dia untuk maju lagi ke bagian depan? Karena sekarang Rasinya pun udah mulai tertangkap dan run walking-nya dan ada 1 terlihat lagi ada Dragon Tail tapi masih terlalu jauh untuk posisinya. Iya, masih terlalu jauh, masih mencoba untuk bermain safe juga karena di bawah menit kelima dari kedua belah tim mereka butuh banget leveling, mereka butuh banget untuk goldnya, tapi pada Rastrix sudah langsung di open. Nino-nya langsung harus mundur, tapi untungnya masih ada healing dari seorang Rasi, masih bisa bertahan di arah bottom lane. Tapi di satu sisi melihat adanya free space yang dibuat Alter Ego, Sally Boy, Pai dan juga Ahmad langsung mengamankan Turtle tanpa ada yang terjadi kontes sedikit pun Pak Pulung. Yap, ini mengakibatkan mereka juga pasti akan berapa keunggulan untuk di awal game seperti ini. Dengan ada Rasi yang harus mundur ke bagian belakang. Sally Boy maju ke bagian depan. Kuat Shadow-nya balik lagi. Phantom Shuriken-nya dia terus memberikan mark dan lebih mark-nya. Memberikan CP yang begitu menyakitkan. Sementara untuk Rasi kali ini berhasil langsung aja menghilangkan dengan ada kali ini menjadi korban. Pertempuran terjadi di bagian tengah. The Black Dragon Bomb yang masih belum landing, masih belum mau untuk turun ke bagian bawah. Sementara dari Keira-nya mengeluarkan Demogorgon untuk bisa melompat dan juga mendapatkan ke arah Sally Boy. Bisakah dia bertahan karena seorang kiri di bagian belakang? Pai yang bersiap untuk memberikan tumpukan terakhirnya dan menghilang sudah satu player dari Aura Fire di sudut sana beserta dengan Kagura yang langsung dibalaskan oleh Farsha. Iya, dibalaskan, tapi lihat bagaimana kali ini dari Kabuki di arah bottom lane cukup dikejar oleh seorang Nino dengan ada satu buah super position, tapi masih bisa untuk dihindari. Kabuki setelah dia mengclear lane-nya, dia pede untuk kembali dulu, nggak mau terlalu over commit juga, nggak mau terlalu memaksakan untuk terus-terusan berjaga di arah bawah dan digantiin untuk sementara waktu dengan hadirnya Godiva. Dan sebentar lagi kita juga akan melihat adanya Turtle untuk yang bisa dikontes lagi dari kedua belah tim. Tapi kali ini Nino terkena Apple Pen dan langsung ditarik, tapi masih ada Rasi juga, masih bisa ada heal dari seorang Rasi, jadi masih bisa selamat juga dari pakitannya Pak Pulung. Ya, ini Pai juga udah mulai masuk ke bagian depan loh. Dia udah siap menginvasi terus-terusan ke arah player dari Aura Fire. Federal Strike dikeluarkan, jaraknya masih belum cukup untuk bisa menggapai ke arah Pai-nya, dimana sekarang Ahmad dan juga Rasi mereka mulai aja masuk ke bagian dalam, tapi Rasi terus memberikan healingannya terhadap rekan-rekannya. Wave minion dibiarkan begitu saja. Mereka akan melakukan pergerakan ke bagian bawah dan mungkin akan menginvasi ke arah Yuzong ini, Talia. Aura bisa menang. Mulai menginvasi ke arah Yuzongnya, tapi dari Kabuki sendiri mereka juga dia sudah membuat War Egg, tapi langsung aja Black Dragon Form di pop up. Masih bisa bertahan dari seorang Kabuki. Nino-nya cukup sekarat, tapi ingat masih ada Blazing of Moon Darkness. Sementara itu mencoba untuk di-dive in Kabukinya. Cukup
sekarang sudah datang Godiva dengan ada satu buah ammo pendant. Ahmadnya ditarik tapi masih terlalu sustain. 1 lawan 3, nggak bisa kemana-mana. Godiva mencoba untuk melakukan flick out dan masih bisa bertahan ke arah belakang. Pak Puluh. Direlakan ya Cok tower. Yap. Ini dia satu outer turret yang ada di area bottom lane pun akan menjadi milik dari Alter Ego, di mana tidak ada mirroring yang dilakukan oleh Aura Fire dan dipastikan ini akan menjadi kerugian untuk mereka. Aura Fire ditekan di awal-awal, Om Wawa. Iya, ini tekanan yang masuk dari Alter Ego adalah karena mereka berhasil untuk memenangkan duel di bottom lane dengan Nathan dan juga Estes, dimana Nathannya nggak bisa disentuh sama sekali, dan kita bisa melihat bagaimana Nino dia ekstra gold yang diamankan, dan ini Nathan selalu sepaket bersama dengan Estes yang menjadi sumber permasalahan untuk Aura Fire. Mereka nggak bisa asal langsung masuk juga karena burst damage dari Nathan dan juga cover dari damage-nya Nathan sendiri. Belum lagi dengan adanya blessing of the Moon Goddess yang bakal membuat efek slow bagi pemain-pemain dari Aura Fire yang mencoba untuk melakukan ganking. Jadi sementara waktu Nino adalah satu pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Aura Fire kalau mereka mau bertahan di game yang pertama, Pak. Yap. Tapi rahasia tertinggal untuk kali ini. Untungnya dia masih punya satu flicker dan juga selamat. Masih masuk ke bagian dalam dari outer turret, ada di bagian belakang, tapi Vader Ice Strike mendorong mundur agar dia tidak bisa terus masuk ke dalam outer turretnya. Ada Novender juga tertarik sudah Fire, tapi di yang berbeda. Nathan yang menjadi korban dari Karina. Pertempuran terus terjadi, ada Shadow Kill yang dikeluarkan, begitu menyakitkan. Sementara Rukinya pun udah gak kuat lagi. Double kill didapatkan oleh Karina, tapi double kill pun dibalaskan oleh mereka menggunakan Kaguranya Sally Boy. 1v1 dengan satu player yang dimiliki oleh Aura Fire, tapi ternyata shutdown pula dilakukan oleh Keira. Begitu indah pertempuran yang terjadi barusan, dan di bagian tengah Rasi versus Yuzong yang digunakan oleh Kabuki kalian. Melihat adanya pertempuran di arah top lane, otomatis Kabuki langsung nge-push aja mid lane turretnya dan langsung berhasil ditumbangkan. Satu mid lane turret, salah satu turret terpenting yang bisa nge-open jungle dari Alter Ego berhasil diamankan oleh Aura, dan bahkan Kabuki kali ini langsung berpindah lagi rotasi ke arah bottom lane-nya, mencoba untuk mendorong dan langsung aja dikontes, langsung aja dikonter oleh seorang Fight. Tapi walaupun demikian berpindah lagi rotasi ke arah turtle-nya, dan kali ini akankah bakal di take over, tapi enggak, masih bisa diamankan oleh Karina. Ammo Vendor karena Rasi rasanya diculik, satu orang bisa di pick off. 4 lawan 5 kali ini, Pak Pulung. Yap. Ini dia sebuah hal baik lagi dilakukan oleh Aura Fire, di mana mereka tidak mau tinggal diam begitu saja. Mereka pun membalaskan keadaan. Ini udah mulai nih, Om. Agak sedikit saling berbalas-balasan, Om Wawa. Iya, dimana tadi rotasi yang dilakukan oleh Alter Ego Esports ternyata dipatahkan. Aura Fire mereka sudah siap untuk di top lane dengan 4 pemain mereka juga. Dan yang berarti bahwa keunggulan untuk Alter Ego Esports, mereka mendapatkan bottom turret tadi langsung ternegasi oleh Aura Fire sendiri. Dan ini sangat menarik ya, karena dari Alter Ego-nya mau gak mau mereka harus melakukan front to back sesegera mungkin. Jangan sampai pemain dari Aura Fire sudah jadi Pak Belum. Yap, ini mereka masih santai lagi, belum ada invasi yang dilakukan, belum ada sebuah pergerakan yang benar-benar bisa masuk dan juga menabrak ke arah player-player dari masing-masing tim. Hanya saja mereka sudah saling bisa nge-zoning out dan juga mendapatkan lagi satu outer turret yang ada di bagian atas sana. Coba lihat dari minimap, ada 3 player yang mulai berkumpul, dibalaskan dengan Aura yang berkumpul dengan 4 playernya ada di bagian tengah, siap untuk menabrak, tapi ada Pai yang berjaga seorang diri. Wing by wing pun belum dikeluarkan sejauh ini, hanya saja untuk konselnya dia mulai bergerak ke arah mana, di mana ada Dance of Death dan juga Blade yang udah mulai diaktifkan. Dia maju ke bagian depan memberikan damage ke arah Rasi, tapi Rasi masih cukup tebal, masih gagal untuk kali ini karena pertempuran yang mulai terjadi juga di area Purple Buff yang dimiliki oleh Aura Fire. Kaguranya pun harus down yang digunakan oleh Ahmad. Kaguranya berhasil dihilangkan kali ini, tapi lihat bagaimana dari Sally Boy mencoba untuk mengamankan Purple Buff terlebih dahulu. Godiva dan Keira mengambil alih Purple Buff yang dimiliki oleh Alter Ego, tapi walaupun demikian pada Rasi kali ini sudah di pop up. Hype-nya cukup sekarang sakit banget dan bahkan langsung berhasil ditumbangkan. Kali ini Hype masih mau lebih mengincar ke arah belakangnya. Satu orang lagi, seorang Nino berhasil dihilangkan. 2 member dari Alter Ego Esports harus tumbang, ditukarkan hanya satu untuk 20. Yep. Ini di atas sana juga sebuah serangan ataupun sebuah pergerakan dilakukan oleh Aura Fire pun kali ini hampir aja bisa membuahkan hasil, tapi masih berhasil dijaga juga di tengah. Ahmad yang berjibaku seorang dari mengklik arah wave minion. Ada Lord yang udah mulai dicolek-colek, ini menit ke-9. Pastinya siapapun yang akan mendapatkan Lord ini, walaupun Lordnya belum terlalu maksimal untuk dari segi kekuatan juga atributnya, tapi mereka pasti bisa mendapatkan daya dobrak tambahan baru, kita lihat. Jadi kali ini dari Lordnya juga sudah mulai langsung dikontes aja dari kedua pelatih. Federasi akhirnya di pop up. Hai, masih bisa mengamankan Lordnya, hanya cukup sekarang, tapi walaupun demikian langsung ditumbangkan oleh Nathan.
looking for triple kill kali ini Ninonya, tapi gak berhasil karena langsung dibalisin dengan ada Kabuki mengincar ke arah Sararashi, tapi langsung dicegat dengan ada Saliboy. Kabuki cukup kewalahan, dia cukup sekarang mengandalkan Dragon Tail ya untuk last deal, tapi langsung di shutdown. 3 tukar 2 ditambah dengan adanya Lord. Walaupun kali ini Aura Fire mendapatkan Lord, tapi 3 pemainnya bahkan Hyde juga harus ditumbangkan Om Wawa. Iya, tapi kemenangan kecil lah pastinya untuk Alter Ego Esports, di mana mereka tadi wajib banget untuk bisa memenangkan tim fight-nya dan akhirnya mereka berhasil. Tapi lihat bagaimana dari Aura Fire, selain daripada keunggulan Lord, mereka juga mendapatkan super minion yang kedua, dan itulah yang akan menjadi modal mereka untuk mendapatkan seluruh auto turret dari Alter Ego Esports, terutama yang berada di bottom lane sekarang. Yap, ini udah mulai berimbang lagi dari sisi objektifnya ya. Ada 3 untuk Aura Fire dan juga 2 untuk Alter Ego Esports. Mendadak untuk Aura Fire, mereka malah membalaskan keadaan dengan begitu menyakitkan loh. Dari sisi objektif mereka menang jauh lebih banyak. Federal Strike-nya dikeluarkan. Dan juga untuk kali ini dari satu purple buff-nya gagal diamankan juga oleh Saliboy-nya. Pura-pura terjadi di bagian tengah, sakit banget untuk Rudy-nya juga udah gak kuat lagi. Kembali lagi Rashi di bagian belakang dengan healing-an yang terus-terusan diberikan kepada rekannya. Bisakah mereka bertahan karena untuk Shadow Kill dikeluarkan oleh Hayabusa juga berhasil mendapatkan satu player namun untuk Nathan sekarang juga membuahkan satu hasil di lompat dengan Demonic Force. Satu hit terakhirnya, tapi malah di shutdown begitu aja, membuat 4 player dari Aura Fire pun harus kehilangan nyawanya. Mereka pun harus set up ulang lagi, tapi ini menjadi keuntungan untuk Alter Ego. Mereka bisa menabrak habis pertahanan dari Aura Fire kalian. Menyisakan facehugger sendirian dan membuat akhirnya dari Nino pun Alter Ego 1 demi 1 berhasil untuk menumbangkan turret yang ada. Gold swing yang terjadi akibat 4 member yang dimiliki oleh Aura Fire tumbang, dan bahkan kali ini Alter Ego memimpin lagi tempo permainan yang mencoba untuk nge-invade dari segi jungle ya, dari segi buff-nya, orange buff-nya, tapi Hyde sudah hadir, masih berhasil tuh di take over. Pepecahan kembali dari perangnya Black Dragon Storm kali ini sudah di pop up oleh Kabuki, mengincar ke arah seorang Rashi, mengincar ke arah seorang Nino, begitu pula dengan ada Rensek, tapi langsung aja di cancel oleh Pai. Pai-nya ngediving mau gak mau Vesagger harus ke arah belakang, tapi di sisi lain double kill yang berhasil didapatkan oleh Hyde. Dia nge-backdoor banget mengincar ke arah seorang Nino yang arahnya tipis banget, Pak Pulung. Ya, itu dia yang udah terjadi tadi. Mendadak Karinanya terus-terusan maju ke depan untuk bisa mendapatkan poin-poin kill kemenangan untuk mereka. Dimana sekarang Godifanya mau pencet, dan juga ada satu flicker tadi langsung menarik ke bagian belakang, membuat kita semua cukup terkaget, terheran-heran. Hampir aja diinvasi dadakan yang dilakukan oleh Godiva beserta dengan rekan-rekannya yang sangat berdekatan. Ahmad pun kali ini ketahuan posisinya, udah ke spot posisi yang mundur bagian belakang dengan quad shadow yang dimiliki oleh Hayabusa. Mendadak Black Dragon Bomb akan landing di arah manakah, tapi puter arah balik lagi. Mereka jauh lebih sabar dari Aura Fire. Om Wawa, ini Alter Ego dalam tekanan penuh loh sekarang. Benar, meskipun dalam tekanan, tapi Alter Ego mereka masih berjuang juga. Dan yang seremnya adalah jangan sampai Nino bisa ke pick off. Karena sampai Nino-nya ke pick off, akan sangat mudah untuk Aura Fire bisa membuka jalan naik ke atas base-nya. Karena untuk burst damage sekarang sedang dipegang oleh Nino. Dialah yang paling free untuk memberikan hit demi hit. Dan kalau hanya bergantung kepada Saliboy adalah pilih hero, dan itu adalah Hayabusa. Ada Ruby di sana yang juga siap untuk menangkap. Belum lagi dengan adanya Keira. Keira ini sangat merepotkan sekali, selalu masuk dengan Demonic Force, dan itu membuat perhatian dari Alter Ego ke distract untuk menumbangkan Keira pertama kali kalian. Yes, dan kali ini Lord-nya bakal sudah hadir di tengah-tengah land of down, di mana Saliboy masih berusaha untuk mengumpulkan pundi-pundi goldnya terlebih dahulu. Athena Shield sudah berhasil didapatkan oleh Pai untuk mendinai sedikit damage dari Parsianya, tapi ini dia Ahmad yang sudah mulai diculik dengan ada satu buah ammo pendek, berusaha untuk kabur tapi masih bisa untuk mendapatkan satu poin pick up 1 untuk 1 selama ini, tapi pecah lagi perangnya. Nino diincar banget kali ini oleh seorang Kabuki dengan ada satu buah Black Dragon Form, jadi ditumbangkan, mengorbankan nyawa dari seorang Nino, tapi begitu pula dengan dia Rashi hilang 2 berbanding 3 kali ini, dan otomatis konsil yang langsung di pop up. Godiva mencoba untuk mengganggu ke arah Saliboy sambil Hyde dan juga Keira mengamankan Lord yang ada, Pak Pulung.
Yap, ini menjadi sebuah hal yang kembali lagi dari pertempuran barusan. Ada 3 player yang hilang dari Alter Ego Espo. Bahkan untuk sekarang terjadi lagi, pecah lagi pertempuran. Ini udah ada Movender tadi yang langsung connect dengan Shadow Kill langsung dikeluarkan. Siapa yang akan mendapatkan poin kalah ataukah untuk kali ini Seliboy yang malah meregang nyawa. Sedikit lagi yang tersisa. Ada Karina yang harus down, tapi Seliboy masih bisa kabur dengan 1 quad Shadow-nya. Dia selamat dan Ahmad pun kembali hadir. Bisakah dia mendapatkan sebuah poin kill tambahan untuk bisa mengkurung bagaimana pemain Hero Fire? Tapi malah masih selamat untuk Godiva-nya. Kabur lagi, ada Pesager yang memberikan sebuah backupan. Begitu indah bagaimana backup dari masing-masing player untuk tetap membuat timnya dalam keadaan yang utuh, Thalia. Iya, masih bisa untuk nge-setup ulang, tapi kali ini dari Alter Ego sendiri mereka berhasil untuk meng-take Overlord yang ada Shadow Kill ke arah Kabuki. Kabukinya langsung mengeluarkan Black Dragon Form untuk kabur dari Seliboy, tapi Seliboy masih mencoba mengejar dengan adanya Quad Shadow, tapi langsung dibalesin aja dengan Fire Rush, membuat Seliboy cukup sekarat. Dia nggak bisa lagi untuk mengejar ke arah Kabuki. Masih selamat dari Kabukinya, dan kali ini Godiva mencoba untuk mengambil dari sisi Lordnya, tapi nggak bisa. Lordnya berhasil diamankan oleh Alter Ego. Yap, Alter Ego berhasil untuk mendapatkan hanya saja untuk Kagura. Coba kita lihat terlalu maju ke bagian depan. Pai-nya seorang diri di bagian belakang untuk mundur dan juga bisa menyelamatkan dirinya. Gagal pemain Aura Fire tadi untuk bisa mendapatkan arah Pai dengan darah yang gak begitu banyak. Pesager pun ragu, balik lagi ke bagian belakang. Ada Nino siap untuk langsung memberikan tindakan balasan terhadap siapapun yang ada di bagian depannya. Entropy lalu reposition yang sangat-sangat baik juga udah dikeluarkan oleh Nino itu sendiri. Super position juga tadi sangat-sangat baik. Tapi Snake Video, jadi buat kalian jangan lupa untuk vote momen game favorit di Snake Video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial ya Thalia. Iya, makanya tunggu apa lagi? Langsung aja vote momen game kamu sekarang juga. Dan kita back to the game. Sudah ada Lord yang menuju ke arah top lane milik Aura Fire. Mencoba untuk ditahan dengan ada Godiva, Hyde, dan juga Kabuki. Pada rasa juga sudah dilontarkan, membuat para pemain dari Alter Ego cukup sulit untuk melakukan dive in ke arah pertahanan dari Aura Fire. Lordnya masih cukup mudah untuk ditahan, bahkan gak menyentuh ke arah inhibitor turret milik Aura Fire, Pak Pulu. Ya, ini kalau Pesager jauh lebih baik lagi dalam segi posisi, ini akan sangat-sangat sulit sekali bagi pemain Alter Ego Esport untuk bisa menabrak masuk ya. Karena mereka punya sosok yang sangat-sangat tebal di depan sana untuk bisa menjaga. Bahkan sekarang di bagian bawah kita lihat ada Black Dragon Form yang udah dikeluarkan juga oleh Yuzongnya. Ada sebuah tindakan tadi, Phantom Shuriken, Quad Shadow, ini tertangkap basah. What are you doing, Seliboy? Dia tertangkap sendirian. Sementara untuk Hai kali ini siapa yang akan menjadi korban selanjutnya? Karena sekarang Novender yang tadi berhasil langsung menabrak arah Estes-nya. Estes jadi korban kedua. Aman dan tertinggal sendiri di belakang. Ayo mau kemana? Aman Weather Eye Strike-nya begitu menyakitkan. Ditabrak lagi, dilompatin lagi. Aman mencoba untuk menggocek, tapi mendapatkan Karina. What? Wow. Pertukaran nyawa di sini Pak Pulung, tapi menurut aku pertukaran nyawanya cukup worth it banget sih, karena yang ditukarkan adalah jungle milik Aura Fire. Jadi kali ini akan seperti apa setup dari Aura? Sudah kehilangan sosok Hyde, tapi mereka tampaknya mencoba untuk memaksakan menerobos masuk ke arah inhibitor milik Alter Ego, dan Nino juga Pai gak bisa untuk menahan. Bahkan apa benar terkonek, Pai mencoba untuk menjadi lini terdepan bertahan dengan adanya satu buah pukulan, tapi Feather Ice Strike lagi-lagi membuat Pai harus mundur ke arah belakang, dan bahkan Divine Glaive sudah diamankan oleh VS Hardware Omawa. Ya, ini Aura Fire mereka luar biasa banget. Dimana dengan komposisi mereka sendiri ini bisa langsung menerobos ke bagian belakang. Mereka punya Kabuki dengan Yuzongnya yang kita tahu di sini selalu menargetkan mendapatkan Nino di belakang sana. Dan untuk teman-teman semuanya ya, jangan lupa untuk saksikan pertandingan kita karena akan ada MPL X Legends yang akan bermain di tanggal 2 Oktober. Lebih tepatnya besok kalian. Iya, itu adalah para Epic Legend yang bertanding. Para pemain yang sudah pasti kalian tahu banget nih menjadi face of MPL, jadi face of Mobile Legends. Ditambah lagi kita juga ada anniversary yang bakal menghadirkan guest star kita itu Weird Genius. Tapi back to the game kali ini dari Seliboy-nya mencoba untuk dikejar, berhasil diculik dan pada rasa lagi-lagi di selama operasi. Coba untuk ditumbangkan oleh adanya Hai dan juga Keira di arah depan dan berhasil untuk diculik pula. Begitu pula dengan ada Godiva yang kali ini mengincar ke Nino-nya, bahkan ada bantuan dari Flankshot-nya. Tapi walaupun demikian sudah ada Pai berusaha untuk menolong, tapi gak bisa double kill berhasil untuk didapatkan. Pai-nya harus mundur karena Keiranya sakit banget, Keiranya tebel banget Pak Pulung.
Menyisakan 2 player aja dari Alter Ini Ego strike end Esports, bisa di mana sih. sekarang ada 5 player Harusnya. dari Aura yang bersiap untuk masuk dan juga menghantam bagaimana pertahanan yang dimiliki oleh Alter Kita Ego. Ada satu wave minion, Aman yang mencoba masuk dari bagian belakang dan sakit Oke. banget. Shutdown pun langsung dilakukan di mana Kagura pun harus kehilangan nyawanya hanya saja untuk baik kali ini. Bisa, Cok. Seorang Harusnya diri Aura menang dapat 4 unlock player nih, di Cok. mana ada satu wave Lebih minion di mudah bagian itu, bawah biar dan juga enak. di bagian tengah. Yang mana Oh, kayak tapi akan bisa dilanggar end oleh sih. fighter Bisa lebih end, dahulu Cok. karena Bisa sekarang end. untuk Petarnya juga Bisa terbuka end, bebas bisa sendirian end. aja. Dia berusaha berjibaku untuk bisa mendapatkan Oke, kemenangan ataupun 1-0 mempertahankan Aura. Pesya, tapi tidak bisa. nice, 1-0 untuk Aura Game pertama ya, Fire. Aura Fire. Wow, hal yang sangat mengejutkan kembali terjadi di mana Kembali ya, Alter Cok. Ego Alter Esports Ego dari ya, awal Cok. menekan tapi malah dapat menang ya di patch dibalikan, baru. Om Wawan. Setelah di week lalu Oh ya, luar biasa dikalahkan perform oleh dari Aura sesungguhnya. Karena kalau kita lihat dari strategi BTR untuk Alter Ego sendiri, mereka berusaha untuk sama menekan RRQ Rossi lewat ya, Cok, gold lane 2-0, dengan adanya 2-0. Estes dan juga Nathan. Dua pemain menjadi satu dan kita tahu bagaimana efek dari heal untuk Estes sendiri di early game. Estes, Pastinya Estes. sangat sakit dan terbukti Oke. sukses sebenarnya untuk di early-nya. Alter Ego Ini mereka semakin mengamankan membuka bottom peluang turret, besar tapi buat Aura ketika ada untuk rotasi lolos ke yang playoff. dilakukan, disinilah Aura Fire mulai bermain. Mereka tahu bahwa rotasi akan dilakukan oleh Alter Ego. Mereka